apa berita Sebenarnya memang dari dulu kalau misalnya untuk nonton film horor itu kayaknya pilihan kesekian ya. Walaupun sebagai aktor nggak boleh milih-milih genre film yang harus ditonton gitu misalnya. Tapi kayak horor pasti akan jadi kayak ya udah deh ntar aja deh gitu. Lebih milih yang lain gitu. Jadi kalau misalnya untuk bermain di film horor memang dari dulu memang sudah ada beberapa yang ngajakin dari dulu, tapi selalu kayak yang nggak cocok aja, mungkin nggak bisa dan segala macam, dan dari sayanya juga kayak belum siap gitu. Cuman pada saat Mas Sugros menawarkan skrip Ratu Sihir ini, pas baca terus karakter saya juga memerankan si Ibana ini, saya tertarik dan biasanya saya harus jatuh cinta dulu sama karakter yang akan saya perankan gitu, dan saya excited untuk mengeksplor karakter di film Ratu Sihir ini gitu. Jadi kayak ya udah deh, oke, let's do it gitu. Lama nggak sih adaptasinya? Karena biasa romance, biasa Ya itu dia. sekarang horor gitu. Untuk persiapannya paling selain fisik pasti mental sih. Karena saya emang dari kecil agak-agak untuk hal-hal yang berbau mistis tuh agak-agak takut gitu, menghindari lah gitu. Jadi kayaknya kalau syuting film Ratu Sihir selain fisik, kalau saya dengar cerita teman-teman yang sering main film genre horor kan biasanya fisik kan yang paling suka ditempa kan, sama mental. Punya pengalaman mistis? Oh banyak, banyak itu jadi trauma sih sebenarnya. Jadi trauma waktu kecil tuh kayak sering sering ngedenger kan, saya dari Singkawang, Kalimantan Barat itu suka banget mati lampu ya. Jadi udah ada jadwalnya. Kalau misalnya mati lampu di ibu kota kan biasanya jarang-jarang. Nah kalau di kota kecil biasanya udah ada jadwalnya dan kita harus berdamai dengan itu. Jadi waktu kecil sering banget kalau misalnya pas mati lampu tuh kayak ngebayangin tuh ada sosok ibu gitu, maksudnya. Tapi saya tahu mama saya nggak ada di rumah gitu. Jadi ya itu banyak sekali kejadian-kejadian yang dari kecil bikin saya trauma terhadap horor gitu. Let alone nonton film horor pasti kayak udah deh rame-ramein aja deh gitu. Tapi kenapa sih akhirnya lu memutuskan yaudah gua ambil nih horor pertama? Karena temanya, ceritanya, dan karakternya saya jadi waduh kalau misalnya nggak saya ambil takut nyesel. Takut nyesel apalagi masuk terus kan? 2 kali ya? Apa? Kesempatan nggak datang 2 kali. Dan gini, saya melihat, jadi saya dari dulu kerja sama-sama Sugros dari zaman sebelum Sri Mulat sampai sekarang kemarin Sri Mulat itu komedi gitu. Drama, cerita, drama keluarga gitu. Jadi ketika beliau akhirnya mendirikan Idean Pictures, Mas Sugros lebih eksplorasi terhadap genre. Ada Inang, ada Balada Siroy, Sri Mulat yang full komedi, biopic. Terus kemarin Sleep Call gitu. Jadi saya tertarik dan tertantang kayak apalagi nih yang bakal Mas Sugros bikin gitu. Ketika mendapat kesempatan itu, satu kehormatan buat saya untuk ikut bekerja sama lagi dengan Idean Pictures, dengan Mas Sugros. Dan saya excited untuk mengeksplor karakter ini karena ceritanya sangat menarik. Ceritanya bagus, temanya bagus. Dengan film horor yang pertama kali, ini kan film horor pertama kali. Bisa Ya. dibilang nggak sih lo kayak udah berdamai nih sama rasa-rasa takut dan masih kayak Masih mencoba sih dalam proses ini, menghitung hari untuk menuju proses syuting. Cuman saya kayak oke, ya itu tadi ya, kesempatan nggak datang 2 kali, jadi saya takut nyesel aja sih. Di semua kamu kan bikin naik badan naik badan Iya, 10 kilo. Di sini ada nggak sih mungkin? Di sini treatment khususnya sih paling, aduh nggak bisa bocorin lagi. Tapi yang pasti secara fisik nggak terlalu berubah banyak dari kalau di Sri Mulat kan harus transformasi fisik. Kalau di sini nggak terlalu, cuman lebih ke main dalam dan ya itu aja yang bisa di-share. Kak Morgan kan tadi kan nyebut persiapannya fisik dan mental nih, boleh tahu nggak sih mentalnya kayak gimana? Apakah mulai nonton film horor atau Belum. sendiri? Kalau saya sih mungkin beda dengan teman-teman aktor yang lain ya. Saya approach-nya mungkin nggak nonton. Saya sangat mengurangi untuk nonton. Kalau misalnya mau syuting tuh kayak referensi film saya jarang untuk mau nonton karena saya takut kebawa. Jadi saya membedah sendiri. Kebetulan ada acting coach namanya Mas Rukman Rosadi yang pernah coaching saya di Sri Mulat sama teman-teman Sri Mulat. Jadi saya percaya sama beliau, saya percaya sama skrip, percaya sama Mas Sugros dengan informasi-informasi yang tiap hari input yang masuk buat karakter saya, itu aja cukup sih. Tapi kalau untuk nonton referensi, dari dulu saya sangat menghindari, takut kebawa.